rekomendasi penerimaan peserta didik baru pelajaran 2024-2025. Maka secara sosialisasi terlebih dahulu dijaminkan Pak PLT untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu yang bisa ada hari ini, termasuk juga nanti dari Pak Sedes, mohon arahannya terkait dengan pendidikan yang sedang dilaksanakan di Desa Sidang. Asal tidak kegiatan ya, sementara tidak duduk di depan ini karena mengemban tugas ya, secara birokrasi mengemban tugas dari atasan untuk menggantikan sementara sebagai pelaksana tugas atau PLT. Sementara di sini dinas belum mengangkat ya kepala sekolah yang di baru tahun pelajaran 2024-2025 sudah bisa berjalan seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia PPDB 2024-2025. Pertama-tama ya saya ucapkan selamat datang para undangan di SMP Negeri 3 Petang ini. Ini adalah sekolah putra putri daripada ibu bapak semua, mungkin cucu dan nantinya ya. Mari ya, kali ini adalah sekolah daripada putra putri ibu bapak yang mengharapkan selalu kerjasamanya di dalam dukungannya terhadap pendidikan, karena saya yakin mengapa ibu bapak yang menjadi sasaran kami sebagai undangan, karena saya yakin karena ibu bapak adalah yang utama, terutama berdedikasi di dalam dunia pendidikan. Penting, budi pekerti anak-anak kita itu perlu ditingkatkan, karena dari budi pekerti dan disiplin kita akan meraih generasi emas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang kalau zamannya dengan sekarang itu memang kenakalan anak-anak itu jauh dari zaman yang dulu, memang sedikit jauh. Nah itu dah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Dalam kesempatan yang baik ini, yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Perbekel atau yang diwakili Bapak Pak Sekdes untuk siang hari ini, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Petang, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Petang, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang selaku pembawa acara untuk siang hari ini, dan yang saya hormati Bapak Klien Dinas Se-Desa Belok Sidang, yang tidak bisa yang bilang almarhum satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD 1 sampai SD 6 Desa Belok Sidang, dan yang saya hormati operator sekolah yang ikut hadir pada siang hari ini, dan begitu pula yang saya hormati kepada rekan-rekan panitia dan guru serta pegawai SMP Negeri 3 Petang. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan petunjuk teknis penerima siswa baru. Tadi telah disampaikan sama Bapak PRT. Kami itu mengadakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tersebut karena melalui permen-permen yang ada itu adalah petunjuk daripada pemerintah.
supaya bisa semua terlaksana. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di tempat ini. Yang pertama, adapun tujuan penerima tadi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia dan masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pendidikan berbagai jenjang, jenis pendidikan di sekolah sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku. Itu. Lanjut. Ya, sekarang sistem penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jenjang daring atau online. Jadi full daring, ya, untuk pendaftarannya full daring. Jadi pendaftarannya itu melalui online semua dulu, baik dari SD manapun mau, ya, full daringnya. Jadi nanti untuk pendaftarannya melalui online. Sudah itu membuka 4 jalur penerimaan siswa baru. Yang untuk tahun ini 4 jalur ya. Yang pertama, perpindahan tugas orang tua. Itu. Yang kedua, afirmasi atau dari anak-anak yang kurang mampu, kita harus beri kesempatan dia. Harus didaftarkan semua. Kita harus menerimanya. Sudah gitu yang ketiga, prestasi. Melalui prestasi bisa masuk. Kalau di sekolah yang di sini mungkin tidak terlalu ribet ya penerimaan siswa baru, karena kita masih membutuhkan siswa. Sudah itu kita masih bisa menerima karena siswa itu masih kita butuhkan. Tapi kalau di tempat-tempat lain tidak sama, mungkin karena dia full atau dia menerima dapat misalnya kuota 300, yang mendaftar bisa lebih atau double, jadi agak susah. Banyak juga siswa titipan seperti kata-kata teman-teman yang kalau di sekolah lain. Kalau kita masih nyaman-nyaman aja, tapi ini juga perlu yang sampaikan karena ini adalah berkaitan dengan permen tersebut yang harus yang sampaikan. Ya udah itu 4 jalur, sudah gitu ada sonasi. Itu sonasinya kurang lebih itu 75%. Pendaftaran tercepat. Ingat, ini ada ya. Kalau sekolah-sekolah yang favorit itu mungkin sekolah-sekolah yang diincar, pendaftaran tercepat lebih diprioritaskan jika nilainya sama. Siapa tahu Pak Ibu punya keluarga atau teman-teman yang ingin mendaftar sekolah seperti SMP 1 misalnya. Kalau SMA-nya mau ke SMA 4 dan pasar itu misalnya, kita harus kalau sudah dibuka dari pagi itu harus standby caranya mendaftar ya, yang punya teori tiket juga, karena nanti kalau nilai kita sama di ranking itu misalnya, kalau melalui nilai kita kalau yang lebih cepat daftarnya lebih duluan diprioritaskan yang lebih cepat ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Sudah itu ada pun jadwal Bapak Ibu. Untuk jadwal ini ada beberapa jadwal. Yang pertama ya, kalau misalnya melalui jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftarannya paling pertama, lebih awal nanti kalau ada. Siapa tahu ada yang Bapak Ibunya sudah jadi polisi ASN atau apapun, besok-besok yang di SD tersebut mau daftar ke SMP-nya itu mau dibantu atau SMP yang menerima nanti. Pendaftarannya mulai tanggal 21 Juni 2024 dan diverifikasi dapat sebenarnya tanggal 21 juga langsung nanti sorenya. Sudah itu pengumumannya tanggal 24 Juni ya. Sudah itu afirmasi atau ada anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu atau penyandang stabilitas atau dia cacat, itu tidak boleh, kita tidak terima, sementara harus diterima. Tapi nantinya setelah di sekolah tersebut nanti kita laporkan kepada pemerintah, mungkin dia dibawa ke SLB atau kemana kalau sama sekali kita tidak bisa. Tapi kalau cuma dikit-dikit aja masalahnya, dia harus diterima, sementara harus kita terima dulu untuk pendaftarannya. Sudah itu melalui prestasi yang lagi teman untuk afirmasinya pendaftarannya tanggal 26 Juni. Nanti yang share juga ya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, kalau yang mau ngasih nomor nanti untuk
ini mungkin Bapak dan Ibu guru kepala sekolah juga sudah memiliki petunjuk teknis penerimaan siswa baru tersebut. Sudah itu diverifikasi tanggal 27 Juni 2024 dan pengumumannya setelah pengumuman pertama dari perpindahan orang tua, sudah itu pengumuman dari afirmasi itu tanggal 28 Juni 2024. Sudah itu yang lanjut ke pendaftaran ya prestasi. Pendaftarannya tanggal 1 Juli, ingat tanggal 1 Juli 2024. Sedangkan verifikasinya tanggal 2 Juli 2024. Kami akan memverifikasi di sini nanti. Sudah itu pengumumannya tanggal 3 Juli 2024. Ya. Kami lanjut melalui jalur zonasi. Ya, yang ini jalur zonasinya pendaftarannya tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli 2024. Sudah itu verifikasinya tanggal 8 sampai tanggal 9. Tanggal 8 dan tanggal 9 kami verifikasi di sini. Kemudian pengumumannya tanggal 10 Juli 2024. Sudah itu ketentuan umum ya, penerimaan peserta didik baru ya. Yang pertama berusia paling tinggi 15 tahun ya, pada tanggal 1 Juli 2024. Yang kedua telah lulus atau memiliki ijazah atau STTP, SD atau madrasah, SD, LP atau sederajat yang untuk masuknya ke tingkat SMP ya, sekolah menengah pertama. Sudah itu nilai raport 5 semester terakhir. Nilai raport tersebut nanti yang kalau melalui jalur prestasi ya, nilai semester 1 dan semester 2 di kelas 4, semester 1 dan semester 2 di kelas 5, dan semester 1 di kelas 6. 5 semester aja. Itu dirata-ratakan menjadi nilai tertinggi. Itu nanti kami akan jadikan dia masuk melalui jalur prestasi, melalui nilai rapor. Sudah itu yang keempat, siswa miskin wajib diterima sesuai mekanisme yang ditetapkan. Seperti yang bilang tadi, bagaimanapun keadaan warga kita, dia menyandang disabilitas apapun, tunanetra misalnya, tunarungu, kita harus terima dulu. Nanti kalau sudah di sekolah baru nanti kita laporkan kepada pemerintah. Sudah gitu, yang kelima memprioritaskan peserta didik yang memiliki kakak baru. Yang tentunya kalau sekolah-sekolah itu penuh, misalnya kita dapat kapasitas 96. Kalau sudah penuh sesuai dengan kapasitas kita dapatkan, kita kan agak sulit membentuk kelas baru. Jadi diutamakan dulu yang berkakak baru. Tapi nanti kalau kita kurang dari kapasitas yang kita terima itu, baru kita bisa terima yang kakak baru. Ya, sudah kita lanjut. Saya akan jelaskan persyaratan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua. Ini dapat 5% ya, 5% daripada persen yang kita terima, 75-nya melalui zonasi. Yang 5% ini bagi calon siswa yang orang tua atau wali bertugas sebagai TNI, Polri atau ASN, pegawai BUMN, BUMD mendapat perpindahan tugas. Yang tentunya nanti ada syarat-syaratnya yang menunjukkan surat tugas. Bagi anak guru yang bertugas di luar zona sehingga harus berdomisili di zona tempat bekerja, ya itu peraturannya. Ya. Ini yang perlu diginikan dan itu lanjut. Sudah itu yang lanjut ke persyaratan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua. Adapun persyaratannya yang pertama ijazah atau surat keterangan lulus. Kalau belum ijazahnya keluar, boleh mempergunakan Bapak dan Ibu kepala sekolah membuatkan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang mau mendaftar. Yang kedua, surat keterangan domisili di tempat baru sebagai seorang siswa. Ini kan untuk bapaknya yang pindah tugas ya. Sudah gitu kartu kakak badung atau non badung sebagai pedoman data keluarga. Diterima aja kakaknya nanti. Ya, kami akan terima kakaknya itu walaupun dari mana, karena dia kan pindah tugas walaupun dari Jawa dari mana
dari seluruh Indonesia kita harus terima. Sudah itu surat keputusan tentang penugasan di tempat baru. Surat tugasnya itu kan ada diterima. Nanti kami minta surat pernyataan orang tua atau wali, keabsahan dokumen, persyaratan BPDB, dan semuanya ada meterainya itu 10.000. Dan itu tanda bukti pendaftaran online. Sudah itu sekarang yang lanjut ke persyaratan PPDB jalur afirmasi. Ini kami terima 15% ketentuan dari pusatnya, diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu atau rumah tangga kurang mampu RTM bisa terima anak yang menyandang disabilitas juga kami harus terima. Dan selanjutnya hanya bisa memilih satu sekolah dalam zonasi dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah. Jadi kalau ada yang melalui jalur kesehatan afirmasi itu cuma satu aja dia bisa mencari sekolah. Kalau kita di sini kan memang desa Berasdang ini cuma satu ya, tapi kalau nanti di tempat-tempat lain itu dia tidak mendaftar atau tidak. Ini khusus untuk jalur afirmasi tidak boleh. Dan itu persyaratan untuk jalur afirmasi pertama sama yang tadi ada ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua kartu kakak Badung diutamakan dulu. Yang kedua itu yang ketiga kartu Indonesia Pintar bisa KIP atau kartu keluarga sejahtera boleh dipakai. Sudah itu menyertakan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Sudah itu yang kelima surat pernyataan orang tua wali tentang pelaksanaan dokumen tersebut dengan meterai 10.000 sama. Sudah itu surat pernyataan orang tua tentang siswa disabilitas tersebut. Mungkin dia sudah pernah selokok atau dapat surat ditekan surat tersebut dicantumkan. Sudah gitu yang ketujuh surat keterangan psikolog terkait kondisi siswa itu yang saya bilang tadi. Tidak itu yang ke-8 ada bukti pendaftaran online sama semua. Nanti kami terima itu harus ada tanda bukti pendaftaran online. Dan sudah gitu persyaratan PPDB jalur prestasi. Ya, bagi calon siswa yang berprestasi dengan rata-rata nilai rapor pada 5 semester terakhir tersebut dengan piagam penghargaan boleh. Dengan prestasi itu ada 2, melalui prestasi yang pernah diraih melalui lomba-lomba. Yang kedua melalui nilai rapor. Ya, prestasi itu ada 2 yang melalui jalurnya. Udah gitu baik itu kalau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik tersebut, baik itu tingkat nasional kabupaten ya, tingkat nasional ataupun tingkat internasional, itu bisa dipakai semua. Tapi minimal juaranya 1, 2, dan 3. Sudah gitu yang lanjut ke persyaratan PPDB jalur prestasi rapor dulu ya. Yang rapor ini ijazah atau surat keterangan lulus juga, kartu kakak Badung. Yang ketiga akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Sekarang hampir semua disertakan dengan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Sudah gitu keempat surat pernyataan orang tua atau wali tentang keabsahan dokumen sama dengan meterai 10.000. Karena bukti pendaftaran online. Nilai rapor seperti yang saya jelaskan tadi, 2 nilai semester 1 dan semester 2 di kelas 4, 2 semester di kelas 5, dan 1 semester di kelas 6. Itu melalui prestasi rapor. Lanjut sudah itu jalur prestasi piagam. Bagi ada anak-anak yang mempunyai prestasi dalam lomba-lomba, ya mungkin dia pernah menjuarai lomba di kabupaten atau tingkat nasional maupun di tingkat internasional sepak baik melalui perorangan, duet ataupun grup, bisa dipakai untuk mencari sekolah melalui jalur prestasi. Persyaratan sama dengan jalur prestasi rapor kecuali poin 6 ya kan, perlombaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten.
minimal juara 1, 2, dan 3, baik perorangan maupun duet, double atau bergu. Sudah gitu yang paling lama 3 tahun mulai ingat. Ini ada batasannya, walaupun pernah menjadi juara, tapi tidak boleh yang terlalu lama gitu. Cuma 3 tahun semasa dia bisa, mungkin dari kalau dia itu dari kelas 4 lah, karena berprestasi dari kelas 4, 5, dan 6 sebelum dia ke SMP. Kalau mungkin SMP untuk ke SMA mungkin dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 gitu. Tapi tidak boleh yang udah dulu dia dapat baru tidak bisa dipakai, paling lambat 3 tahun ya. Sudah gitu persyaratan PPDB jalur zonasi sekarang yang terakhir. Untuk daerah kita untuk zonasi diprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah sesuai dengan zona yang ditetapkan. Ya, kalau misalnya kita di Desa Balasudan sudah berjalan seperti yang dulu itu, anak-anak kita yang dari Desa Balasudan baik itu Banjar, dari Sekarang, Bon, Bimpanan, Sedang, Peliket, itu semua bagaimanapun kita harus terima melalui jalur zonasi. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang usianya lebih tua. Itu yang prioritasnya ditangkap. Misalnya kalau kita sih nggak ada di sini, mungkin sekolah-sekolah yang favorit di masa itu diprioritaskan yang umurnya lebih tua. Yang itu persyaratan PPDB jalur zonasi sama ya. Ijazah atau surat keterangan lulus, kartu kakak Bandung, akte kelahiran dan surat keterangan lahir, surat pernyataan orang tua wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB tersebut dengan ya cerai 10.000 masih tetap kesamaan. Surat keterangan kebencanaan dan surat keterangan domisili bagi yang tertimpa bencana itu juga bisa dipakai untuk jalur zonasi. Karena bukti pendaftaran online sama itu persyaratan kalau dia melalui zonasi maksudnya. Sekarang yang akan jelaskan tentang tata cara pendaftaran. Yang pertama, akses laman ya ppdbbandung.co.id. Itu yang terpenting nanti kalau untuk membantu anak-anak untuk mendaftarkan, akses laman ppdb.bandung.go.id. Ya, unggah dokumen persyaratan di scan sebelum ya sesuaikan dengan jalur PPDB tersebut. Yang kedua, melengkapi biodata siswa dan memiliki sekolah pilihan. Sana nanti ada kalau sudah ibu bapak buka ppdb.bandung.go.id tersebut akan terbuka ya. Ya, sudah itu melengkapi biodata siswa memilih sekolah pilihan, nanti ada pilihan sekolah yang dipilih. Sana tentang tanda bukti pendaftaran untuk proses pendaftaran ulang. Ya, ini yang penting Bapak Ibu, terutamanya operator sekolah SD ya. Ini penting sekali nanti. Begitu dokumen akan diverifikasi oleh verifikator sekolah tujuan nanti kami yang di sini. Karena kebetulan saya yang jadi koordinator PPDB nanti yang sama teman-teman panitia yang PPDB nanti diverifikasi. Sehingga calon peserta didik baru tidak perlu ke sekolah juga tersebut. Sementara jangan dulu nanti harus teman-teman. Dan itu yang kelima, tim PPDB Kabupaten Bandung melakukan perankingan di sistem dan pengumuman hasil perankingan setiap jalur PPDB. Nanti yang juga belum tahu ya, nanti waktunya atau tanggalnya yang bisa untuk pengumuman tersebut nanti yang mungkin bisa beritahukan kepada Bapak Kepala Sekolah nanti setelah pengumuman tersebut datang. Umum PPDB dapat dilihat dalam begini caranya nanti untuk pengumumannya langsung bisa dilihat sama di laman ppdb.bandung.go.id nya itu di sana. Kalau di sini yang khawatir kami sangat membutuhkan siswa mungkin untuk biaya apapun kecuali biaya personal nanti. Maksudnya biaya personal itu nanti kalau masalah pakaian itu yang pribadi tidak. Tapi kalau uang sekolah yang lain SPP gitu itu memang tidak ada ke sekolah kita. Nah itu diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa dengan memperlihatkan kartu Indonesia Pintar bagi yang masuk jalur afirmasi, kartu keluarga sejahtera berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Itu untuk berasal dari keluarga yang pernah mampu atau jalur
puskesmas. Sudah itu pungutan tidak ada pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan tadi, itu tidak ada pungutan. Sudah itu seragam tidak ada biaya dalam pembelian seragam khusus sebelum nanti kesepakatan sekolah, baru nanti kalau untuk seragam untuk PPDB khusus tidak ada. Ya, itu yang bisa yang sampaikan. Ya, itu aja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau apa, nanti yang berikan waktu dalam tanya jawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.